Selamat datang di channel YouTube kami, Krepet TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan acara musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Murbangdes tahun 2025 yang diselenggarakan di Balai Desa Krepet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Musyawarah perencanaan pembangunan desa ini adalah momentum penting bagi seluruh warga desa Krepet untuk bersama-sama menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Acara ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, dan merumuskan langkah-langkah strategis demi kemajuan desa Krepet kita tercinta ini. Dalam acara ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Kepala Desa Bapak Nurholis MSI, para pemangku kepentingan, serta masukan dari seluruh warga desa yang hadir. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana semangat gotong royong dan kebersamaan akan menjadi landasan kuat dalam membangun desa Krepet yang lebih maju dan sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang peduli dan ikut serta dalam pembangunan desa. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai acara Murbangdes tahun 2025 di Desa Krepet. Acara ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan yang berasal dari berbagai organisasi desa, mulai dari ketua RT dan ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga tokoh pemberdayaan perempuan. Semuanya hadir untuk bersama-sama menyusun rencana pembangunan desa yang lebih baik di tahun 2025 mendatang. Terlihat suasana yang hangat dan penuh semangat saat para tamu undangan mulai berdatangan dan duduk di tempat yang telah disediakan. Mereka saling berkomunikasi, berbagi ide dan pandangan tentang apa yang harus dilakukan untuk memajukan desa Krepet ke depannya. Sementara itu, para undangan dengan antusias menunggu kedatangan para pembicara yang akan memberikan arahan dan panduan dalam menyusun rencana pembangunan desa. Para pembicara ini terdiri dari berbagai pihak yang kompeten dan berpengalaman di bidang pembangunan desa. Panitia acara dengan penuh semangat memberikan sambutan pembuka. Beliau menyampaikan betapa pentingnya acara Murbangdes ini sebagai wadah untuk menyatukan visi dan misi melalui elemen masyarakat dalam pembangunan desa yang lebih baik. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting yang akan siap memberikan kontribusi besar bagi kemajuan desa kita. Para pembicara yang sudah hadir diantaranya adalah Kepala Desa Krepet. Nanti beliau akan membuka acara dan memberikan sambutan serta arahan mengenai visi misi pembangunan desa kita ke depannya. Yang kedua yaitu Ketua Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD. Beliau akan membahas peran BPD dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Yang ketiga ada perwakilan dari kecamatan, yaitu Ibu Sekretaris Camat Bululawang akan menyampaikan arahan dari pemerintah kecamatan serta sinergi antara desa dan kecamatan dalam pembangunan. Yang keempat yaitu ada pendamping desa Krepet. Beliau akan menjelaskan tentang program-program pendampingan yang akan membantu desa Krepet dalam mewujudkan rencana pembangunan yang sudah disusun. Yang kelima yaitu ada Bapak Babinsa Desa Krepet. Peran Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pembangunan juga akan disampaikan dalam sesi ini. Acara ini merupakan wujud dari komitmen kita bersama untuk membangun desa Krepet yang lebih maju dan sejahtera.
Dalam Murebangdes ini, kita akan mendengarkan berbagai usulan, masukan, serta ide-ide inovatif dari seluruh elemen masyarakat desa. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana diskusi ini berlangsung dan bagaimana setiap pembicara memberikan kontribusi terbaik mereka untuk kemajuan Desa Krebet. Jangan lupa untuk menyimak hingga akhir karena partisipasi Anda sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan desa kita tercinta. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yang diikuti secara hikmat oleh seluruh peserta. Lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, sosialisasi Murebangdes. Yang kelima, usulan dan tanggapan. Dan yang keenam, penutup atau doa. Oleh karena itu, untuk semangat persatuan dan kesatuan tampak jelas dari antusiasme peserta saat menyanyikan lagu kebangsaan. Ini adalah bukti semangat gotong royong yang masih terjaga di Desa Krebet. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Krebet, Bapak Nurholis MSI, yang menyampaikan pentingnya musyawarah ini dalam menentukan arah pembangunan Desa Krebet ke depannya. Guru Lawang beserta Bapak Kasih Trantik yang kami hormati, Bapak Ibu pemerintah Desa Krebet, yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ketua BPD dan seluruh anggotanya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ini dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Desa Krebet, Haji Nurholis. Dalam sambutannya, beliau mengawali dengan melakukan absensi kepada para ketua RW yang hadir, mulai dari RW 1 hingga RW 7. Langkah ini diambil untuk memastikan kehadiran dan partisipasi aktif dari setiap perwakilan RW dalam perencanaan pembangunan desa. Setelah memastikan kehadiran para ketua RW, Haji Nurholis melanjutkan sambutannya dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan desa. Beliau mengingatkan bahwa pembangunan desa yang baik dan berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui kerjasama dan gotong royong. Setelah proses absensi dari ketua RW selesai, dilanjutkan dengan absensi ketua RT. Dengan penuh perhatian, Bapak Kepala Desa Haji Nurholis
memanggil satu persatu ketua RT untuk memastikan kehadiran mereka. Partisipasi ketua RT dalam Musrenbangdes ini sangat penting mengingat peran strategis mereka dalam menyampaikan aspirasi warga di tingkat RT. 16, 17, oh Bu RT Gunung Jayana. RT 18 Mas Amin wonten nggih. 19 Pak Arifin wonten. 20 Tasik wonten tamu wonten. 22 23 Pak Jan wonten. 23 Pak Jan nggih wonten. Alhamdulillah kerajaan sing boten lawu tiang 3 nggih. Wilayah RW 6 RT 24 Mas Heru nggih. 25 Mas Mimi nggih. 26 dereng hadir nggih. 27 alhamdulillah. 28 nggih Kak Bawor. 29 Pak Nasifin. 30 nggih Mas Marto nggih. Alhamdulillah sing boten hadir pinten iki wau nggih. 26 setunggal. RW 7 saniki nggih. RW 7 RT 31 wonten nggih. 32 izin melayat 32. 33 nggih. 34 nah Pak Nurul. 35 Cak nggih. Cak Sitris nggih. Masuk sore. 36 Cak Sidir wonten. 37 38 39 wonten. 40 wonten. Alhamdulillah nggih. RW 7 sing boten hadir sekitar kali. Setelah proses absensi selesai, acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditentukan. Setiap kelompok akan mendiskusikan dan mengidentifikasi kebutuhan serta prioritas pembangunan di bidang masing-masing. Hasil diskusi ini nantinya akan dipresentasikan di depan forum Musrenbangdes untuk mendapatkan persetujuan bersama. Setelah semua kelompok menyelesaikan diskusi, tibalah saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan forum Musrenbangdes. Setiap kelompok dipersilakan untuk memaparkan usulan mereka, disertai dengan alasan dan pertimbangan yang melandasi dari usulan tersebut. Forum Musrenbangdes kemudian akan melakukan evaluasi dan penyusunan skala prioritas berdasarkan hasil presentasi tersebut. Bapak Babin Kantipmas Desa Krebet Pak Rohmat nggih. Pak Edi izin mertuanya sakit. Yang kami hormati dalam sambutannya, Kepala Desa Krebet Haji Nurholis membacakan perubahan rencana pembangunan jangka panjang desa atau RPJMDes melalui menyampaikan berbagai pencapaian yang telah diraih serta tantangan yang dihadapi dalam pembangunan desa selama beberapa tahun terakhir. Acara ini adalah kesempatan baik bagi seluruh warga Desa Krebet untuk bersama-sama merumuskan rencana pembangunan yang akan menjadi dasar bagi kemajuan desa kita tercinta di tahun mendatang. Dalam acara ini, kita akan mendiskusikan berbagai usulan, ide, dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Desa Krebet.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Krebet, Haji Nurholis, menyampaikan pesan penting kepada seluruh peserta Murebangdes. Beliau berharap agar dalam musyawarah desa rencana kerja pemerintah Musdes RKP tahun 2025 nanti, para peserta dapat dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan perkebutuhan. Pembagian ini bertujuan agar setiap kelompok dapat fokus pada permasalahan dan potensi yang ada di masing-masing pedukuhan, sehingga hasil musyawarah dapat lebih optimal dan merata. Selain menjelaskan tentang Musdes di tahun 2025, Kepala Desa Krebet Haji Nurholis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Latihan Kerja atau BLK Singosari dan masyarakat Desa Krebet atas berbagi usulan dan kerjasama yang telah terlaksana dengan baik di tahun ini. Salah satu hasil nyata dari kerjasama ini adalah pelatihan pembuatan kue yang sukses dilaksanakan. Pelatihan ini tidak hanya menambah keterampilan warga, tapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Haji Nurholis juga mengungkapkan harapannya agar di tahun mendatang akan ada lebih banyak pelatihan-pelatihan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelatihan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memberdayakan masyarakat Desa Krebet secara keseluruhan. Dengan semangat kebersamaan dan kerjasama, kita berharap Desa Krebet dapat terus berkembang dan maju. 1 tahun 1 pelatihan. Sehingga kalau tahun ini pembuatan kue untuk tahun yang akan datang bisa tata rias kecantikan ataupun yaitu potong rambut. Yang saya harapkan ini semuanya nanti bisa dikembangkan ya. Dalam sambutannya, Kepala Desa Krebet Haji Nurholis menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan desa di tahun ini. Selain menggunakan sumber dana dari DD, dana desa, Desa Krebet ini juga banyak bantuan dari parpol, dari anggota dewan. Salah satu bentuk nyata dari bantuan partai politik adalah pembangunan jalan menuju makam yang berada di RT 28. Dengan adanya jalan ini, diharapkan akses masyarakat ke makam lebih mudah dan nyaman. Partisipasi aktif dari masyarakat desa sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan. Kolaborasi antara pemerintahan desa dan partai politik dan juga masyarakat akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mas Halim dan Mas Amin selaku perencana dan keuangan pundi malih sing dibantu parpol. Dalam sambutannya, Kepala Desa Krebet Haji Nurholis menyampaikan berbagai rencana pembangunan fisik dan infrastruktur yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Beliau menunjuk Bapak Halim sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Bapak Amin sebagai Kepala Urusan Keuangan untuk membantu merealisasikan rencana pembangunan ini. Ini kira-kira kurang berapa meter? Kurang 50 meter. Haji Nurholis juga menginformasikan adanya bantuan bangunan fisik dari partai politik berupa pembangunan telengsengan sungai di RT 20. Di RT 30, pembangunan jalan paving masih dalam tahap pengerjaan dan telah mencapai 60%. Untuk RT 30, Haji Nurholis berharap adanya kerjasama antara pemerintahan desa dan warga Kampung Salaan RT 30 untuk menyelesaikan bangunan ini. Kita sanggup apa mboten Pak RT?
siap, sanggup nih, alhamdulillah sanggup Pak Ketua BPD bisa sanggup ini Pak RT-nya. Dengan semangat gotong royong dan kerjasama, Desa Krebet terus bergerak maju menuju pembangunan yang lebih baik. Yang perlu kami sampaikan yaitu mengenai PTSL, sertifikat massal. Dalam sambutan kali ini, Kepala Desa Krebet Bapak Haji Nurholis juga menyampaikan informasi penting terkait perkembangan desa. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL atau sertifikat massal. Program ini merupakan upaya pemerintah desa dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh warga desa. Menurut Bapak Haji Nurholis, pada awalnya Desa Krebet mendapatkan kuota sebanyak 1000 sertifikat. Ini merupakan langkah awal yang sangat signifikan dalam menjamin hak kepemilikan tanah bagi warga desa. Program ini juga hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga membuka peluang bagi warga untuk mengembangkan tanah mereka lebih produktif. Dengan semangat gotong royong dan kerjasama yang baik, program PTSL ini dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Krebet, Bapak Kholil. Berkat usaha keras dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, kuota PTSL di Desa Krebet terus bertambah. Hingga saat ini, kuota sertifikat telah mencapai 2000 kuota. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan menunjukkan betapa besar komitmen Desa Krebet dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Acara Mures Bangdes ini tidak hanya menjadi ajang untuk merencanakan pembangunan fisik, tapi juga sebagai forum untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Berbagai usulan dan saran dari warga menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Ini termasuk perbaikan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program-program sosial lainnya. Kalau memang ada karnaval, niki mangke kula tawaraken teng panjenengan. Acara Mures Bangdes ini merupakan agenda tahunan yang sangat penting bagi Desa Krebet. Melalui musyawarah ini, masyarakat desa bersama pemerintahan desa berdiskusi dan merumuskan berbagai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam pembukaannya, Kepala Desa Krebet, Bapak Haji Nurholis, menyampaikan beberapa poin penting terkait perencanaan pembangunan desa serta perihal kegiatan karnaval tahun ini yang sangat dinantikan oleh warga. Beliau mengajak seluruh warga desa untuk turut berpartisipasi dan menyukseskan acara karnaval ini. Menurut beliau, karnaval ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar warga dan menunjukkan kekayaan budaya Desa Krebet. Setelah sambutan dari Kepala Desa, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab. Pada sesi ini, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, saran, dan masukan terkait rencana pembangunan desa. Sesuai diskusi berjalan sangat dinamis, dengan berbagai ide dan kreatif dan inovatif yang diusulkan oleh warga. Mengenai rencana pelaksanaan karnaval tahun ini, Haji Nurholis menjelaskan bahwa keputusan untuk mengadakan atau menunda karnaval tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat. Kami ingin mendengar suara dari masyarakat. Apakah karnaval tahun ini
perlu diadakan atau ditunda hingga tahun depan, ujarnya. Maulid Nabi tanggal Diskusi mengenai karnaval ini pun menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan dalam musyawarah desa tersebut. Ketika mayoritas peserta musyawarah menyatakan ketidaksetujuannya untuk mengadakan karnaval tahun ini dan lebih memilih untuk menundanya hingga tahun depan, muncul sebuah usulan yang tegas dari salah satu peserta musyawarah, yaitu Ketua RW 06 Dusun Blambangan, Bapak Syukur. Beliau dengan penuh keyakinan mengusulkan agar karnaval tetap diadakan tahun ini. Situasi ini menambah dinamika dalam musyawarah desa karena adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Namun perbedaan itu justru menunjukkan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik di Desa Krebet, di mana setiap suara dan pendapat masyarakat diperhatikan dan dipertimbangkan dengan seksama. Di akhir sambutannya, Kepala Desa Krebet Haji Nurholis mengucapkan terima kasih kepada para perangkat desa yang telah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan amanah selama beliau menunaikan ibadah haji. Dengan semangat kebersamaan, seluruh elemen masyarakat Desa Krebet berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana pembangunan desa di tahun 2025. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Krebet, yaitu Bapak Kholil. Beliau mengatakan seperti yang telah kita ketahui, masa jabatan kepala desa kini telah diperpanjang menjadi 8 tahun. Hal ini tentu saja berdampak pada masa jabatan BPD yang juga menjadi 8 tahun. Perubahan ini memberikan waktu yang lebih panjang untuk merencanakan dan merealisasikan program pembangunan yang berkelanjutan dan lebih terarah. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan ini, kita memiliki kesempatan untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan desa yang lebih baik. Mari manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Itu ada 2 acara dari Pak pembawa acara tadi. Dengan semangat gotong royong dan kerjasama, mari kita wujudkan Desa Krebet yang lebih maju dan sejahtera dan berdaya saing. Masa jabatan kepala desa ditambah 2 bulan atau 2 tahun, jadi secara pemangsa ada perubahan. Terus yang kedua, Musrenbangdes, musyawarah rencana pembangunan desa. Jadi nanti kita sama-sama, karena RPJMdes kita ngumpul dibagi 3 kelompok pada Pak Lura tadi, Kerajaan, lapangan dan berbayu, nanti musono opo wae sing sekiranya angen-angen kate dibangun, minta bangunan di mana saja kita omongno nang apa itu kasurnya masing-masing nanti pembukaan bareng-bareng. Saya kira nanti bisa dipaparkan secara banyak atau detail sama Bu Sekdan kalau nggak salah. Dari kami nggak usah panjang lebar, kami cukupi. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga dalam acara ini disampaikan oleh Sekcam atau Sekretaris Kecamatan Bululawang, yaitu Ibu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes Bapak Ibu? Dingin nggih? Samanya agak batuk. Supaya nggak dingin, supaya nggak lemes, saya kasih kuis. Yang bisa jawab saya kasih 50.000. Ibu Widya memulai sambutannya dengan cara yang unik, yaitu dengan mengadakan kuis yang melibatkan para hadirin. Pertanyaannya adalah, siapa nama Kepala Desa Krebet
dan siapa nama Ibu Ketua PKK Desa Krebet. Tentu saja ini bukan hanya sekedar kuis, tapi juga merupakan cara Sekcam Bululawang untuk lebih mengenal dan mengakrabkan diri dengan masyarakat Desa Krebet. Selain itu, sambutan ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Pertanyaan tersebut akhirnya dijawab dengan brilian oleh Ibu Kholila dari Dusun Kerajaan RT 13 RW 3. Beliau adalah anggota tim kader kesehatan Desa Krebet. Kehadirannya di Musrebangdes disambut dengan tepuk tangan meriah dari Ibu Widya dan seluruh peserta yang hadir. Acara ini menjadi momen penting untuk merumuskan rencana pembangunan yang lebih baik untuk Desa Krebet menuju tahun 2025. RT/RW lengkap ini tadi di absen sama Pak Indi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan. Dalam kesempatan malam ini adalah amanat Undang-Undang 3 tahun 2024 bahwa masa jabatan Kepala Desa beserta Bapak BPD, Ketua BPD itu adalah diperpanjang 2 tahun. Pak Kepala Desa sampun dikukuhkan oleh Bapak Bupati tanggal 1 Juni kemarin di Pantai Ngeliep. Cuma kebetulan Pak Indi ini izin karena beliau barusan datang haji. Sambutan dari Sekcam Bululawang, Ibu Widya, juga membahas pentingnya perubahan dalam Musrebangdes dan RPJMdes yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun Kepala Desa Krebet berhalangan hadir karena sedang menunaikan ibadah haji, masa jabatan resmi Kepala Desa telah diperpanjang selama 2 tahun oleh Bupati Malang pada tanggal 1 Juni 2024 di Pantai Ngeliep, Kabupaten Malang. Sementara itu, BPD masih menunggu pengukuhan yang akan direncanakan dalam waktu dekat. Sekcam Bululawang, Ibu Widya, juga memandu dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh peserta untuk mengusulkan ide-ide pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan untuk masa depan desa kita. Dalam suasana yang penuh semangat, berbagai usulan pembangunan dikemukakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan potensi ekonomi lokal. Kami mengundang Anda untuk ikut menyaksikan proses kreatif ini dan memberikan dukungan untuk visi bersama membangun Desa Krebet yang lebih baik. Jalan-jalan ke Tabanan. Jangan lupa membeli baju. Mari kita usulkan pembangunan supaya desa kita makin maju. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkitkan semangat lagi. Untuk acara yang keempat yaitu sosialisasi musyawarah desa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendamping Desa kepada Bapak Fitra. Waktu dan tempat kami persilakan. Setelah sambutan dari Ibu Widya, acara dilanjutkan dengan sosialisasi dari pendamping Desa Krebet, Bapak Fitra. Bapak Fitra memberikan penjelasan mendetail mengenai tahapan-tahapan perencanaan pembangunan desa, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penyusunan rencana aksi yang realistis dan terukur. Beliau juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Rangkaian acara Musrebangdes ini tidak hanya menjadi ajang untuk merumuskan rencana pembangunan desa,
tapi juga sebagai momentum bagi seluruh elemen masyarakat Desa Krebet untuk bersama-sama menyatukan visi dan misi demi tercapainya desa yang lebih maju dan sejahtera. Nanti sebelum ada acara klaster ya, klaster per dusun nanti akan dibentuk yaitu yang namanya tim penyusun RKPDes. Tugasnya tim penyusun Kehadiran pendamping desa kita yang sangat berdedikasi, Bapak Fitra. Beliau akan memimpin jalannya acara dan memberikan arahan terkait penyusunan rencana pembangunan Desa Krebet. Salah satu agenda utama dari Bapak Fitra adalah pembentukan tim penyusun rencana kerja pemerintahan desa atau RKPDes. Tim ini akan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengkoordinasi sebagai program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Untuk itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sesampaikan aspirasi atau usulan Anda untuk kemajuan desa kita tercinta. Setiap suara Anda sangat berharga dan akan menjadi bagian dari keputusan bersama untuk pembangunan Desa Krebet yang lebih maju dan sejahtera. nanti akan dipimpin oleh Bapak Kepala Desa. Jadi tim nanti yang akan mendokumentasikan, merangkum dan mendokumentkan. Kemudian kalau fisik nanti ada pengukuran di lapangan. Jadi tim penyusun nanti ukur-ukur lapangan. Kersane kami KT 14 mengusulkan jalan paving. Diukur berapa meter panjangnya, lebarnya berapa meter, nanti dibuat norak sehingga keluar yang namanya rencana anggaran biaya. Nanti tim penyusun kolaborasinya dengan saya yang sebagai pendamping desa, bagaimana kerja-kerja tim penyusun. Setelah mendengarkan laporan dari pendamping Desa Krebet, Bapak Fitra, dalam laporan Bapak Fitra yang mengusulkan pembentukan tim penyusun RKPDes untuk tahun 2025, usulan ini disambut dengan sangat baik oleh Bapak Kepala Desa. Tanpa berlama-lama, Bapak Kepala Desa langsung menunjuk Bapak Sekretaris Desa, Bapak Puguh, untuk membentuk tim 9 yang akan bertanggung jawab dalam penyusunan RKPDes tersebut. Penunjukan ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses perencanaan pembangunan desa kita. Tim 9 yang akan dibentuk oleh Bapak Puguh akan terdiri dari perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, dan pemuda desa, agar rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh warga desa. Setelah Bapak Kepala Desa menunjuk Bapak Sekretaris Desa, Bapak Puguh sebagai Ketua Tim 9 yang akan memimpin penyusunan rencana pembangunan desa di tahun 2025, Bapak Kepala Desa juga menyampaikan beberapa proyek yang masih dalam tahap pembangunan dan memerlukan dukungan serta partisipasi kita semua. Ini sing diarep-arep warga Utara Pasar memangnya sudah lama menginginkan pembangunan drainase. Insya-Allah tahun ini. Untuk selanjutnya drainase batu RT 31 sampai 32. Drainase cor betulan RT 26. Kamar mandi, pembangunan kamar mandi di stadion ini, Pak Mutin. Kamar mandi ini di stadion aja. Ini sudah dilaksanakan ya, sudah dilaksanakan. Untuk selanjutnya pembangunan irigasi RT 30 belum pengambilan, insya Allah dilaksanakan tahun ini. Pembangunan irigasi RT 16 ini juga belum pengambilan. Pembangunan irigasi RT 24
sudah dilaksanakan gitu. Selanjutnya RT 8 pembangunan talut di RT 8 ini belum pengambilan. Mungkin itu sing saged kula sampaikan itu kepada Bapak Sekdes, kula suwun bentuk ketua bentuk panitia tim 9. Berkatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan pembentukan tim 9 oleh Bapak Pugo. Tim ini nantinya akan bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyusun rencana pembangunan desa yang telah disepakati bersama. Pembentukan tim 9 ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh usulan dapat terakomodir dengan baik dan pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana. Lembaga LPMD dari Bapak Jailani, mungkin saya mengharap untuk Bu Yeni ya bisa menghandle PKK sama tim kesehatan, Bu Liliati terkait sama KPM stunting, Mas Zainul atau Mas Edi nanti ya. Siap. Mendampingi TV Desa sama Karang Taruna. Dari Kasum Kerajaan Pak Ansori sama Kasum Belambangan Pak Nasidi. Pembina Kepala Desa, Ketua Sekdes, terus Sekretaris Bapak Jailani, perwakilan dari LPMD, terus Kasum Kerajaan Pak Ansori, terus Kasum Belambangan Pak Bendot atau mungkin sementara diwakili oleh Pak Rojul, terus Pak Karang Taruna atau Mas Jainul, terus dari Fatayat, terus Bu Liliati sama Bu Yeni. Mungkin untuk selanjutnya kita bagi menjadi 3 klaster, yaitu yang sebelah kanan mungkin kerajaan, terus yang tengah Belambangan, terus yang sebelah belakang atau sebelah kiri dari Bulu Payung. Dalam sambutannya, Bapak Pugo memperkenalkan anggota tim 9 yang terdiri dari berbagai tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat Desa Krebet. Tim ini bertugas untuk menyusun dan merencanakan pembangunan desa yang lebih baik untuk tahun 2025. Setelah pengenalan tim 9, acara dilanjutkan dengan musyawarah desa atau musdes perencanaan pembangunan. Pada tahap ini, peserta musyawarah dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan pedukuhan masing-masing. Setiap kelompok diberikan waktu untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan merumuskan kebutuhan serta prioritas pembangunan di pedukuhan mereka. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana masing-masing kelompok bekerja sama untuk merencanakan masa depan Desa Krebet. Kelompok Perdukuhan Pekajan. Kelompok ini fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan saluran irigasi. Mereka menyadari pentingnya akses transportasi yang baik dan irigasi yang memadai untuk mendukung kegiatan pertanian dan ekonomi lokal. Dalam diskusi, mereka juga menyoroti kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh warga. Yang kedua, kelompok Pedukuhan Belambangan. Kelompok ini menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pemuda desa. Mereka mengusulkan pembangunan pusat pelatihan keterampilan dan penambahan fasilitas pendidikan. Selain itu, mereka juga mengajukan rencana pembangunan taman bermain anak dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan warga. Yang ketiga, kelompok Pedukuhan Bulu Payung.
Kelompok ini berfokus pada pengembangan ekonomi lokal melalui dukungan bagi UMKM dan pasar desa. Mereka mengusulkan adanya program pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan bagi para pelaku usaha kecil. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya pelestarian budaya dan tradisi lokal sebagai daya tarik wisata. Setelah masing-masing kelompok selesai berdiskusi, hasil musyawarah dipresentasikan di hadapan seluruh peserta Musrebangdes. Setiap kelompok menyampaikan rencana dan prioritas mereka, diikuti dengan sesi tanya-jawab, diskusi lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua aspirasi dapat diakomodasi dan diselaraskan dengan rencana pembangunan desa secara keseluruhan. Pada akhirnya, hasil dari musyawarah ini akan dirumuskan menjadi rencana pembangunan desa yang komprehensif dan berkelanjutan untuk tahun 2025. Diharapkan dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh warga desa, Desa Krebet dapat mencapai kemajuan yang signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang perkembangan dan kegiatan di Desa Krebet. Sampai jumpa di video berikutnya.